Segala puji, hormat, dan syukur bagi Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan setiawan. Terima kasih untuk hari ini adalah minggu terakhir di bulan September. Kami diizinkan dilayakkan untuk beribadah kepada Tuhan, menghadap dan merasakan hadirat Tuhan. Kami beribadah di dalam dua moda, bergereja, berjemaat di ruang gereja, maupun melalui siaran Facebook yang sudah dipersiapkan oleh hamba-hambamu tim kreatif gereja. Terima kasih Bapak di surga, menyikapi situasi pandemi yang belum berakhir saat ini. Kami selalu berdoa, bermohon kepada Tuhan, kiranya lalukan bangsa dan negara kami, khususnya jemaatmu, umat-umatmu, dari pandemi ini, dari kesulitan yang mungkin berdampak dan mereka alami, dan biarlah tangan kasih Tuhan menolong, memimpin, menuntun, dan memberkati senantiasa. Terima kasih Bapak. Untuk hari ini juga ada seorang ibu yang Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi, Ibu Reni Gunawan. Di dalam kehidupannya Tuhan memberkati dan menjauhkan dari segala sakit penyakit kelemahan tubuh. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikirannya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dan sebelum kami hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kami berdoa untuk beberapa gereja fisik, bangunan gereja yang saat ini, terutama di GP Elim Pondok Sapi yang sedang membangun fisik bangunan gereja. Mari Tuhan kiranya memberkati dan berikan kelancaran dan kelancaran, sehingga pada saatnya, pada waktunya GGP Elim boleh selesai dan jemaat Tuhan GGP Elim boleh beribadah dengan baik. Dan kami juga turut bersedih, prihatin untuk bangunan gereja dari GGP Philadelphia Rokan Hulu di Provinsi Riau, yaitu yang digembalakan oleh hambamu Bapak Pendeta Andeska Sega, yang tadi malam terbakar habis. Dan tapi puji Tuhan, keluarga gembala dan jemaat Tuhan semuanya selamat. Dan kami berdoa kiranya GGP Philadelphia ini mereka boleh menyikapi hal kesulitan ini, yaitu terbakarnya gedung gereja, dengan terus berserah dan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih kalau saat ini kami baik yang di gereja maupun ibadah yang di rumah masing-masing melalui moda Facebook, kiranya lawatan Tuhan juga sama menyertai kami semua, sebab firman Allah yang menjadi pedoman kami dalam beribadah, 2 atau 3 orang berkumpul bersama-sama, Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Terima kasih urapan Allah sudah mengalir atas worship leader dan singer dan juga tim musik. Terima kasih untuk persiapan pelayanan dari tim kreatif. Semuanya sudah mempersiapkan diri dengan baik. Terpujilah namamu berbicara kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar dan diberkati dengan pemberitaan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk para hamba Tuhan, worship leader dan singer. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin memberikan sapaan kepada saudara, sapaan yang mengajak kita untuk semangat di dalam Tuhan. Saudara sekalian, nanti jawabannya ada tertulis di depannya. Ini merupakan label untuk sapaan kita semangat dalam Tuhan. Ya, boleh ditampilkan, Pak. Apa kabar saudara? Luar biasa. Haleluya. Hosana. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman yang akan renungan yang akan saya sampaikan pada saat ini berjudul hobi. Ya, hobi. Saudara-saudara, bacaan dari firman Tuhan cukup panjang, nanti dibaca di rumah saja. Walaupun demikian nanti akan ditampilkan ayat per ayat, tapi tidak semua ayat di dalam Mazmur 118
Mazmur 119 dan Mazmur 120 karena ini ayat cukup panjang. Jadi terutama pasal 119 ini ayatnya ya paling panjang ya di antara kitab Mazmur. Puji Tuhan. Saudara-saudara, hobi. Jika kita bertemu dengan seseorang atau mungkin berkenalan dengan seseorang, baru kenal mungkin ya, dalam percakapan kita biasanya terselip atau terucap kata-kata yang barangkali bisa membuat kita seseorang yang bertemu bercakap-cakap itu lebih akrab. Mereka saling bertanya hobinya apa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, akhir-akhir ini saya melihat fenomena yang muncul, yaitu pagi hari, terutama hari-hari weekend dan tanggal merah, itu banyak orang bersepeda. Ya, ada yang berolahraga sepeda, ada yang hobi dan sebagainya. Ketika saya pelayanan ke Pondok Cabe, Gaplek, Cirende sana, itu hampir sepanjang jalan saya naik motor itu sepanjang lebih dari 1 kilometer itu terjajah satu sepeda. Itu daerah Pondok Cabe, Gaplek, Cirende sana, saudara sekalian. Nah, kalau sepeda itu mungkin bisa kebutuhan olahraga, tetapi juga bisa hobi. Hobi biasanya adalah pembicaraan atau percakapan dua orang atau lebih dalam satu kumpulan yang sangat menyenangkan dalam pembicaraan mereka. Hobi adalah sesuatu yang selalu ingin kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, tentunya kita semua punya hobi, meskipun juga kadang-kali rada-rada enggak kita rasakan, enggak tahu ya saya hobinya apa seperti itu. Tapi di antara semua aktivitas itu yang kita senangi itulah yang disebut hobi. Sebenarnya hobi tidak hanya dilakukan di waktu luang ya saudara sekalian. Orang yang punya hobi bahkan tidak hanya mengisi waktu luang, tetapi akan meluangkan waktu di tengah segala kesibukan mereka, meluangkan waktu untuk melakukan hobinya itu. Hobi adalah kegemaran kita dan kita rela memberikan waktu untuk hobi itu dalam tanda kutip kalau dibanding dengan aktivitas lain yang bermanfaat. Meskipun hobi juga bermanfaat untuk diri kita, senang, dalam tanda kutip hobi itu dilakukan oleh seorang, kita rela untuk membuang waktu, dalam tanda kutip membuang waktu, membuang tenaga, bahkan uang untuk dapat melakukan hobi kita. Ya, selalu dalam Mazmur pasal 119 ayat 16, Kak bisa ditampilkan. Mazmur ya 119 ayat 16 dikatakan di sana, aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firman-mu tidak akan kulupakan. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu Saudara, Daud berkata bahwa kegemarannya dalam kurung hobinya adalah ketetapan-ketetapan Tuhan dan firman Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-20 Daud berkata, hancur hatiku, hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Luar biasa ya, karena kerinduan akan firman Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan dan hukum-hukum Tuhan, maka Daud katakan hancur hatiku karena kerinduannya, kegemarannya, hobinya akan firman Tuhan dan hukum-hukum Tuhan. Daud sangat gemar atau sangat hobi menyukai firman Tuhan. Ini luar biasa. Sesuatu yang tidak hanya kita sebut sebagai positif, tetapi sangat positif. Orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan
Torah Tuhan itu siang dan malam. Daud menjadikan perenungan firman Tuhan, saudara sekalian, sebagai hobinya di dalam kehidupannya, di dalam aktivitasnya, di dalam tugas-tugasnya yang terus meningkat, yang terus naik, yang terus dipromosikan, progresif, terus naik dan berkembang luar biasa, sehingga banyak talenta yang dipercayakan, diberikan kepada Daud. Bapak Ibu Saudara, bagi Daud merenungkan firman Tuhan itu ada beberapa hal yang dia rasakan, yaitu yang pertama, bagi Daud merenungkan firman Tuhan adalah lebih baik daripada menghabiskan waktu melihat hal yang hampa. Misalkan ayatnya kan Mazmur 119 ayat yang ke-37, ya demikian, lalukanlah, maksudnya singkirkanlah, ya jauhkanlah, lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa, hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu. Bagi Daud, merenungkan firman Tuhan adalah lebih baik daripada menghabiskan waktu melihat hal yang hampa. Yang kedua, bagi Daud, merenungkan firman Tuhan adalah lebih baik daripada, perhatikan, ini tidak menyinggung atau menyindir yang berusaha, berdagang dan sebagainya, lebih baik daripada mendapat laba atau harta kekayaan. Merenungkan firman Tuhan yang nomor dua, bagi Daud adalah lebih baik daripada mendapat laba atau harta kekayaan. Bisa di Mazmur 119 ayat yang ke-14. Ya, atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira seperti atas segala harta. Ya, ayat yang ke-72 kan masih 119. Ayat yang ke-72, ya. Ya, puji Tuhan. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Nah, ini saudara sekalian. Tapi ini sangat sulit bagi kita yang masih mencintai atau orientasi kita hidupnya adalah kekinian. Kekinian itu artinya ketika kita dalam kondisi sulit, ada banyak pergumulan untuk ekonomi, maka kita berputar saja hidup dalam kekinian kesulitan kita. Dan yang orientasi kita untuk bagaimana bisa menjadi kaya, maka ini juga sulit mengikuti prinsip seperti Daud ini. Karena bagaimana saya punya harta kekayaan dan sebagainya. Lebih baik saya mendapatkan ribuan keping emas dan perak daripada saya sebaliknya dibalik membuang-buang waktu untuk membaca firman Tuhan. Ya, saudara sekalian, yang ketiga bagi Daud, merenungkan firman Tuhan sangat ia cintai, terus dia lakukan merenungkan firman Tuhan sampai menyita waktunya. Artinya dia memberikan waktu banyak, waktu yang lebih baik untuk merenungkan firman Tuhan. Ayat yang ke-147 kan? Ya, pagi-pagi buta, pagi-pagi sekali, pagi-pagi benar. Aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Ayat 148 bawahnya kan? Aku bangun mendahului waktu jaga. Luar biasa, waktu jaga jam berapa? Ya, saudara sekalian, mohon izin kalau di masjid itu ada tim imam masjid yang dia digilir waktu jaga. Jadi tidak boleh lewat. Untuk pagi-pagi itu pagi sekali ada menyuarakan panggilan untuk beribadah mereka, meskipun dalam bentuk kaset dan disiarkan. Itu waktu jaga digilir, tidak hanya satu orang imam masjid saja, tapi digilir luar biasa. Ya, itu sangat luar biasa. Nah, saudara sekalian, Daud mengatakan seperti itu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Dan ayat yang ke-164 dikatakan di sana, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-Mu yang
yang adil. Luar biasa. Sangat sulit ya kita mengikuti prinsip Daud ini. Hanya orang yang mulai bertumbuh dan rela melepaskan atau kehilangan segala sesuatunya, hobi-hobi kekinian kita, untuk kita masuk dalam hobi yang membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan dan dekat dengan Tuhan, dan kemudian dengan kedekatan kita dengan Tuhan, maka itu merupakan satu membuat anugerah Tuhan berlaku dalam kehidupan kita untuk kita boleh sampai hidup dalam kekekalan nanti. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, tidak heran jika Daud menjadi orang yang beruntung selama hidupnya. Dia dipromosikan oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan dalam posisi jabatan yang tinggi dan semakin tinggi dalam sepanjang sejarah hidupnya, oleh karena bukan karena keterampilan atau kapasitas Daud, tetapi oleh karena dia hobinya, mempunyai hobi merenungkan firman Tuhan. Saudara, sekali lagi saya katakan ini sulit, kita harus banyak belajar dari Daud. Daud berkata bahwa dengan ia merenungkan firman Tuhan, saudara sekalian, Tuhan singkapkan kebenaran firman Tuhan itu, dan itu akan membuat dia mengerti, dan hidup Daud akan menjadi lebih baik. Saudara-saudara, bahkan menurut Daud, ya, firman Tuhan menjelaskan kepada kita, firman Tuhan itu menjadikan diri Daud menjadi lebih bijak dari musuh-musuhnya. Bayangkan, saudara sekalian, rupanya kebijakan itu ya tidak serta-merta didapatkan dari bangku kuliah, tetapi dari merenungkan firman Tuhan. Membuat Daud lebih bijak daripada pengajar, guru. Luar biasa, saudara sekalian. Dan lebih memiliki pengertian dibanding para orang tua. Wah, luar biasa. Mazmur 119 ayat yang ke-98 sudah, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku 99. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan 100. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Luar biasa. Ingin bijak? Kalau saudara dan saya dan saudara kita semua ingin bijak, belajar firman Tuhan, cintai firman Tuhan, hobi membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka kita menjadi orang yang bijak, bahkan lebih bijak dari musuh-musuh, lebih bijak dari para pengajar, dan lebih memiliki pengertian dibanding dengan para orang tua. Saudara-saudara, oleh sebab itu cara kita memandang firman Tuhan, siapapun kita, memandang dan menghargai firman Tuhan, akan membuat kita memperlakukan firman Tuhan itu dengan cara yang berbeda. Contoh, tentu hampir semua kita di HP Android kita di download itu Alkitab firman Tuhan. Ya, benar, download. Ada yang belum download, ketinggalan zaman yang belum download. Kalau orang-orang luar download untuk YouTube atau video atau film animasi dan sebagainya, tapi saya katakan ketinggalan zaman kalau kita tidak download firman Tuhan Alkitab. Bolehlah paling tidak ada 2 versi bahasa kita, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Terserah yang lain mau download bahasa Batak, bahasa China, kemudian bahasa Jepang. Ya, kalau Android kita sangat mungkin masih muat, masih kapasitasnya masih bisa, sangat bagus. Tapi tidak hanya kita download saja. Apabila kita sedang menyepi sendiri tunggu angkot, ya apa yang kita lakukan?
itu nampak diri kita, itu firman kita. Kalau kita membaca firman Tuhan bukaan dari kita, Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Atau kita buka-buka sesuatu yang lain, film Korea, film India, nahi dan sebagainya, atau apa. Itulah kita, saudara sekalian. Ya, firman Tuhan adalah hikmat Allah sendiri, dan di dalam firman Tuhan terkandung begitu banyak rahasia kehidupan yang perlu kita renungkan dan kita mengerti. Sekali kebenaran firman Tuhan kita mengerti, kita akan terus ingin belajar melakukannya dan akan mendapatkan manfaatnya melalui firman Tuhan. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Alangkah indahnya kalau kita berjalan dalam terang, jalan terang Tuhan. Tapi kalau gelap, waduh. Kalau gelap, kalau yang tinggal di kebun kayak kami ini, kalau yang tinggal di komplek rumah satu tembok buat berdua, kalau kita gelap, ada dari seberang depan rumah kita yang mereka ada terang lampu, kita seakan-akan terang. Samping kiri, samping kanan yang tembok bersebelahan itu menyalakan, kita seakan-akan terang. Tapi kalau kebun kayak kami, waduh, gelap sekali, ya kan, seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang kegemarannya melakukan menyukai firman Tuhan dan belajar melakukannya, dia akan banyak diberikan manfaat dalam kehidupan kekristenannya. Kekristenan tidak hanya bicara kehidupan setelah kematian jasmani maksudnya. Kekristenan bukan hanya bicara tentang masuk surga semata, ya, nanti kita masuk surga. Kekristenan adalah tentang kehidupan kita sekarang ini, di sini, kini, dan bagaimana kita menikmati kehidupan yang berkelimpahan di dalam terang firman Tuhan. Kehidupan yang berkelimpahan. Kita diberkati dengan banyak berkat dan berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Kekekalan tidak dimulai sejak kita mati secara jasmani, baru itu bicara tentang kekekalan. Tetapi kekekalan, saudara sekalian, dimulai pada saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan pada saat Tuhan Yesus Kristus menebus kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Itu berbicara tentang kekekalan. Berarti kekekalan itu adalah berbicara tentang kekinian kita. Kekekalan berarti berbicara apakah engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau tidak. Kekekalan berbicara apakah hidupmu sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib atau tidak. Itu kekekalan, saudara sekalian. Melalui merenungkan firman Tuhanlah Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, di dalam gerejanya secara leluasa dan menuntun kita terus untuk kita sampai kepada kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Ingat bahwa ini orientasi adalah firman Tuhan. Jadi bukan kelimpahan secara jasmani, dan juga bukan juga kesuksesan seperti Daud, yang Daud sukses bukan karena kapasitas dia atau karena dia bisa, tapi karena dia mencintai firman Tuhan. Taurat Tuhan itu dia renungkan siang dan malam. Saudara-saudara, dalam kitab Mazmur ini, terutama Mazmur pasal 118, 119, 120, ketika saya renungkan terus, saudara sekalian, terus banyak menjelaskan tentang bagaimana firman Tuhan dan ketetapan-ketetapan Tuhan dan kebenaran firman Tuhan yang direnungkan oleh umat-umat dalam perjanjian lama, khususnya oleh Daud yang mencintai semua firman Tuhan itu, sehingga hidupnya sukses dan diberkati oleh Tuhan. Hidupnya selamat dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Bayangkan, saudara sekalian,
Dan hal ini sudah sekalian yang dilakukan oleh Daud atau yang biasa dikerjakan oleh Daud dalam hobinya merenungkan firman Tuhan, itu juga terkandung maksud di dalam firman Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33. Ayo siapa yang bisa Kak? Ya, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara sekalian, jika kita ingin segala sesuatu ditambahkan kepada kita dalam hidup kita, mari kita merenungkan. Pertanyaannya adalah seberapa banyak kita mengerti dan merenungkan firman Tuhan itu, sehingga atau cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oleh sebab itu, kuncinya adalah jadilah seperti Daud yang gemar, yang suka, yang hobi akan firman Tuhan. Tadi contoh praktis saja, HP kita berat-beratin kita download firman Tuhan. Malah ada yang lebih dari 3 bahasa, tapi dibaca saja kagak, kecuali kalau mau share, baru dicari-cari seperti itu. Kan adanya Android, berarti kita tidak usah membawa Alkitab yang tebel-tebel, dan orang juga tidak terlalu fanatik baca Alkitab ya, tidak, karena di dalam Android HP kita kan nyamar, nggak tahu mereka bahwa kita sedang merenungkan firman Tuhan, kan seperti itu ya saudara sekalian. Supaya kita semakin mudah mencintai firman Tuhan, seperti Daud memberi contoh kepada kita, Mazmur 119 ayat 63, aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepada Tuhan dan dengan orang-orang yang berpegang kepada titah-titah Tuhan, titah-titah-Mu. Dengan siapa atau kepada siapa kita bersekutu, bergabung, berkomunitas, menunjukkan siapa kita dan menunjukkan dampak seberapa dalam kita mencintai firman Tuhan. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang kepada titah-titah-Mu. Melalui ayat ini saudara sekalian, ada seruan bahwa milikilah persekutuan dengan orang-orang yang kita tahu sama-sama menyukai dan hobi dalam merenungkan firman Tuhan. Bangun persekutuan dengan mereka yang mencintai persekutuan, mencintai firman Tuhan, mencintai pelayanan, mencintai gereja Tuhan. Bahkan investasikan waktu dengan mereka. Dengan siapa kita berkomunitas, bergaul, disitulah kita bertumbuh saudara sekalian. Hobi itu dapat menular. Jika kita bergaul dengan orang yang hobinya main games, maka pada tua-tua juga kita tertular, bisa kita main games di HP Android kita buka games dulu, seperti itu. Nggak salah karena itu hobi ya, tapi yang lebih positif adalah kalau kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Jika kita bergaul dengan orang yang hobi mancing, kita bisa tertular meskipun kita tidak pintar mancing. Nah, apalagi jika kita bergaul dengan orang yang suka meleter atau meleter, meleter ya, ngomong terus. Kalau saya ngobrol dengan seseorang yang mau saya cut, gantian dong ngomong gitu, susah. Dari setelahnya itu meleter. Nah, kalau kita bergaul dengan orang seperti itu, akan juga benar membuat kita suka meleter. Mau di stop ngomongnya juga susah. Tetapi kalau kita bergaul dengan orang yang hobi merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, kita semakin hari akan semakin pula mencintai firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya bertanya, apakah ada di antara kita yang berpikir mempunyai hobi yang baru? Wah, hobi sepedaan ini masih berapa bulan ya? Saya juga sudah berpikir mau beli sepeda saudara. Tanya sama Pak Hakim Bengkel, Pak Omo gitu, di depan samping Gamas di apa, Terdapat juga ada sepeda, tapi kata
pensiun, bedanya kan gitu. Tujuannya bukan karena hobi, karena kalau saya itu diem hanya di kamar dan baca, itu kesenangan saya, tapi juga perlu berolahraga. Ya. Nanti saja Pak, gitu, pakai pensiun. Bapak beli sekarang juga harganya masih melambung, pemakaiannya juga belum maksimal. Apakah ada dari kalian berpikir untuk mempunyai hobi yang baru? Nah, Bapak Ibu, halo. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu yang hari ini berulang tahun, Tuhan tambahkan usaha 1 tahun lagi, ya, 1 tahun. Ada kepengen hobi yang baru ibu yang hari ini ulang tahun? Ada Pak. Selagi kita hidup dan kita masih ingin refreshing, kita harus ada hobi. Saya anjurkan, saya sarankan Bapak Ibu Saudara, cobalah jadikan perenungan firman Tuhan itu sebagai hobi baru kita. Jadikan kesukaan firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan itu hobi baru kita. Apalagi kita yang tidak mobile. Tawarnya Bu Maria tidak mobile. Kalau Bu Maria mobile di kereta berlantungan, itu pun masih bisa hobinya merenungkan firman Tuhan. Apalagi kalau kita diem baik di rumah kan gitu. Meskipun jalan ke dapur, nyapu halaman depan, nyapu daun-daunnya rontok di hutan, tapi kita kan banyak waktu. Kalau mobile agak repot. Jadikan hobi membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai hobi baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Sebagaimana minggu lalu saya mengumumkan bahwa hari ini ada persembahan ekstra selain persembahan kolektor kita. Jadi kolektor ada di amplop persembahan ibadah seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu mempersiapkan persembahan dalam amplop putih dari rumah masing-masing, boleh ditulis ya persembahan dari, maaf misalnya Bapak Sam Mandero Adi. Kalau saya ditulis jumlahnya, nanti bendara pasti tahu jumlahnya sekian kan gitu. Kalau ada persembahan persepuluhan, ada di situ untuk persembahan persepuluhan. Ada lagi persembahan usaha syukur. Atau boleh juga disiapkan amplop di rumah masing-masing. Nah, kalau yang amplop seperti ini tidak kita lipat-lipat, tidak kita lipat sampai kecil, kemudian kita nanti menjadi pucat. Lalu kalau tim kreatif gereja tidak mempersiapkan menyediakan amplop untuk persembahan DDS, mungkin nanti dana cash kita yang kita persembahkan bagi DDS. Apa itu DDS? Ada yang masih bertanya, Pak Gembala, apa itu DDS? DDS adalah pengumpulan dana. DDS singkatan dari daya, dana, dan sarana. Daya itu bagaimana untuk mengembangkan sumber daya, baik sumber daya SDM maupun sumber daya gereja. Dana adalah mengumpulkan dana untuk memberi perawatan peremajaan atau untuk servis atau reparasi, atau apabila ada perawatan gereja, suci AC dan sebagainya. Sarana yaitu yang dipakai untuk ibadah kepada Tuhan. Baik, terima kasih kalau Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan persembahannya. Saya tidak menunjukkan jumlahnya karena besar atau kecil di hadapan Tuhan juga memotivasi kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita berdiri di tempat masing-masing dan kita tidak ada nyanyi, nanti saya akan menutup dengan doa dan akan berdoa untuk persembahan yang kita sudah siapkan. Baik, kita bersatu dalam doa. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya mengakhiri ibadah kita dengan doa penutup dan doa berkat, mari kita mengucapkan deklarasi dalam memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Deklarasi sudah tertulis di depan. Kita baca bersama-sama deklarasi dalam memberi persembahan. Ayatnya tidak usah kita baca, tapi yang kita baca adalah yang tertulis biru saja. Sudah siap? Mari kita akan sama-sama
ucapkan deklarasi ini. 1, 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan dan yang dikencang keluar dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dalam segala kekurangan dan kelebihan kami mempersembahkan persembahan ini. Tuhan Yesus menerima untuk memperkerjakan IDGP Hosana. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat dan syukur bagi Tuhan Allah kami yang baik. Engkau melihat persembahan yang kami persiapkan, dan Engkau juga melihat persembahan dari jemaat-Mu yang ibadah di rumah masing-masing, yang biasanya mereka mengantarkan persembahan itu ke tempat bendahara gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, persembahan ini adalah bukan iuran atau bukan kewajiban, tetapi ucapan syukur kami manakala kami menyadari dan mengimani bahwa Tuhan memberkati kami semua. Ada beberapa moda persembahan, baik itu persembahan kolektan, persembahan DPS, persembahan persekutuan, persembahan syukur atau persembahan yang lainnya, terutama persembahan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah untuk menjadi ibadah yang sejati. Inilah kami ya Tuhan. Ketika Tuhan memakai kami pribadi lepas pribadi dan memberkati hobi kami, terutama hobi merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka berkat Tuhan boleh bertumbuh, bertambah di dalam kehidupan kami masing-masing, di dalam gereja kami. Terima kasih Bapak. Tuhan memberkati semua sedang jemaat Tuhan, baik yang ada dalam ruangan gereja ini maupun mereka yang ibadah melalui Facebook di rumah mereka masing-masing. Engkau melihat tangan-tangan kami yang kami angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terus arahkan hati kita, terus dekatlah mendekat kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Kiranya Tuhan berkati dengan limpah, dengan berkat khusus ketika Bapak Ibu saudara-saudari membangun persekutuan dengan Tuhan dan menginvestasikan waktu bagi kekekalan, untuk kekekalan, bagi pekerjaan Tuhan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Kiranya Tuhan memberkati usaha pekerjaan dan mata pencaharian saudara sekalian, serta studi sekolah kuliah anak-anak kita yang masa pandemi ini, masa PSBB ini cukup berat, karena mereka, anak-anak kami, belajar menjadi jenuh karena di rumah terus dengan moda online. Maka Bapak di surga, berkatilah anak-anak kami, berkatilah kami semua agar kami boleh membeli paket internet sesuai dengan kebutuhan anak-anak kami dalam belajar. Terima kasih Bapak di surga, Tuhan Yesus Kristus. Meskipun anak-anak kami belajar di rumah, namun kalau Tuhan berekspansi, memberkati dan memberikan pencerahan kepandaian kepada anak-anak kami dan keluarga kami, maka di dalam kesulitan moda belajar itu mereka tidak mundur dalam ilmu, dalam kepandaian, tapi justru mereka semakin maju karena Tuhan berekspansi, memberkati hikmat, kepandaian, pemikiran dari anak-anak kami dan saudara-saudara kami. Terima kasih Bapak di surga. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing yang di gereja ini. Biarlah tangan kasih-Mu terus memimpin kami, yaitu melalui kasih dari Allah Bapa di surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa memberkati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Haleluya. Saya mengundang singer dan musik boleh ke mimbar lagi. Kita akan nyanyikan pujian terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur untuk kasih sekian. Terima